Bu, maaf deh mengganggu. Saya mau ngobrol nih terkait supervisi yang telah kita bicarakan sebelumnya. Apakah ada waktu, Bu? Boleh, Pak Ian. Kebetulan di kelas saya sekarang ada jadwal guru biar, jadi agak santai. Oh, jadi itu ya, Bu. Kalau boleh saya tahu rencananya kapan Ibu akan melaksanakan supervisi, Bu? Boleh besok, Pak Ian. Besok, oke siap. Materi yang akan disupervisi seperti apa, Bu? Rencananya saya akan mengambil mata pelajaran PKL tentang mengenal lingkungan sekitar. Nah, tujuan pembelajarannya seperti apa? Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya siswa dapat mengidentifikasi, membedakan, dan menghargai identitas masyarakat sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan. Ya siap. Nah, kalau misalnya besok harapan Ibu setelah supervisi itu seperti apa? Harapan saya setelah supervisi itu, saya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode yang akan saya lakukan besok. Amin, Bu, ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa tercapai ya, Bu, ya. Amin. Nah, Bu, kita kan besok akan melaksanakan supervisi nih. Kira-kira sejauh mana area pengembangan yang harus saya supervisi besok, Bu? Saya ingin fokus pada langkah-langkah PBL. Oh, ya. Yang saya lakukan, apakah sudah tepat dan apakah dapat meningkatkan pemahaman bermakna pada siswa, seperti meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi, membedakan, dan menghargai identitas masyarakat sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan. Baik, Bu, kalau boleh saya tahu, kenapa Ibu memilih PPL? Saya juga ingin mengetahui sejauh mana PBL dapat diterapkan di kelas tinggi, karena kebanyakan PBL itu diterapkan di kelas rendah. Nah, kemudian strategi apa yang akan Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti? Saya sudah menyiapkan RPP, LKPD, dan akan memanfaatkan benda-benda di sekitar kelas untuk pembelajaran besok. Nah, Bu, ya, yang saya tahu PBL itu kan merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan berbasis masalah. Nah, yang saya ketahui, Ibu nanti permasalahannya seperti apa? Karena ini masih kelas 4, maka untuk permasalahannya tidak terlalu susah. Nanti siswa diminta mempresentasikan hasil diskusinya. Wah, menarik sekali ya, Bu. Baiklah, kalau begitu besok kita akan mulai supervisi, Bu, ya. Dan hari ini saya akan membuat daftar checklistnya dan daftar supervisinya yang Ibu harapkan seperti tadi. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Coba dipimpin oleh
coba jawabannya apa ini dari kasus pertama nih, kelompok 1? Harus menghargai Keso. Ada tambahan lagi? Ya. Malika dan teman-temannya ingin menampilkan tangan kiri dalam acara pentas tradisional. Setelah panitia memberitahukan bahwa sudah ada yang menampilkan tarian tersebut, maka mereka sudah rajin berbagi waktu yang tersisa untuk latihan tari yang lain. Ada satu minggu lagi. Apa yang seharusnya Malika dan teman-temannya lakukan? Nah, coba jawabannya ini nomor 2 apa? Kelompok 1. Mencari tarian yang lain. Nah, coba ada yang mau menanggapi tidak dari kelompok lainnya? Jawaban kelompok 1 ada yang berbeda? Ada. Kelompok 2 ya nanti ya. Coba. Ya, nah ini kelompok 1 dari kasus pertama. Apa yang seharusnya Keiso lakukan dan apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi teman Keiso? Jawaban dari kelompok 1 harus menghargai Keiso. Kemudian yang kedua, apa yang seharusnya Malika dan teman-temannya lakukan? Kelompok 1 ini menjawab mencari tarian yang lain. Coba ada yang mau menanggapi nanti ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 selanjutnya silakan ke depan ya. Tadi kelompok 2 mengacungkan tangan ingin menanggapi karena jawabannya berbeda.
Nah, apa nih jawabannya? Kelompok 3 apa? Ya, terus khusus kedua. Nah, apa jawabannya? Nah, ini jawabannya hampir sama dengan kelompok 2 ya. Ada tambahan juga, selanjutnya Malika dan teman-temannya menari lain dengan berlari secepatnya dan berdiskusi dengan temannya dan tambahannya. Tadi kasus 2. Kalau kasus pertama tadi hampir sama dengan kelompok kedua ya. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Coba tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Tepuk tangan silakan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 silakan ke depan. Ya, kelompok 4 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ya, coba yang lainnya teman. Jawabannya apa? Ya, ya. Kedua. Apa coba jawabannya ini? Nah, ini hampir sama jawabannya dengan kelompok 2 dan 3 ya. Kelompok 4 ya, yang harus dimengerti itu adalah memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini ya, menghargai Keiso dengan agamanya. Karena Keiso beragama apa? Kristen ya. Kemudian yang kedua, mencari tarian lain untuk selalu ke depan dan terus berlatih. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5 maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Belum melihat bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini itu kegiatan pasau observasi. Observasi sudah kita lakukan waktu kemarin yang yang itu. Nah, saya mau tanyakan bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan observasi, Bu? Alhamdulillah kegiatannya lancar sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, Bu, dilihat dari tujuan pembelajaran, kemudian juga arah pengembangan yang ingin dicapai, yang pernah kita bicarakan ya, Bu. Lalu kita observasi di situ, Bu Maria menyebutkan Maria ingin meningkatkan keterampilan dan pemahaman siswa mengenai dalam identifikasi, membedakan dan menghargai identitas masyarakat sesuai dengan budaya sukunya. Nah, saya ingin fokus pada tahapan-tahapan yang dilakukan itu tentang kegiatan yang digunakan oleh PBL yang dilakukan oleh Ibu pada pembelajaran waktu itu. Apakah itu sudah tercapai belum? Alhamdulillah sudah saya terapkan. PBL itu sesuai dengan manfaatnya dan saya kira PBL itu cocok diterapkan di kelas ini. Berarti sudah sesuai ya. Baik Bu, tahapan pengembangan, kemudian dari tahapan pembelajaran juga itu sudah tercapai kemarin kalau saya lihat ketika Bu Maria melakukan pembelajaran. Yang Bu Maria, apakah ada nih kesulitan atau kendala yang menurut Ibu sulit ketika melakukan pembelajaran kemarin, Bu? Kesulitannya mungkin siswa tidak fokus ketika saya menjelaskan pembelajaran. Betul Bu ya. Kemarin juga waktu observasi saya melihat memang ada anak yang kurang fokus, Bu, di bagian saat menjelaskan, tetapi pada bagian lainnya siswa itu saya lihat fokus, Bu. Ya, alhamdulillah hampir 90 siswa sudah bisa fokus. Nah, Bu Maria kan tadi kan Ibu ada kesulitan karena siswa kurang fokus. Tapi kan Bu Maria menerangkan di depan kelas, nah, kira-kira apa nih solusi yang Ibu dapat lakukan supaya Ibu kembali fokus? Solusinya saya akan memberikan SPT supaya siswa kembali semangat dan kembali fokus. Memang betul Bu ya, ketika saya tadi melihat Ibu waktu Ibu mengajar, emang ada yang kurang fokus, tapi setelah Ibu melakukan SPT, siswa tersebut kembali aktif lagi. Kira-kira setelah itu yang saya tanyakan ke Ibu, kira-kira kegiatan tindak lanjut apa yang Ibu lakukan setelah kegiatan ini? Tindak lanjut saya akan menerapkan PBL tidak hanya pada mata pelajaran PKN saja, namun juga kepada pembelajaran yang lainnya. Namun selanjutnya, apakah hanya fokus di model PBL? Ada, saya akan menggunakan metode yang lain. Namun PBL kan dilakukan di semua mata pelajaran nih. Karena Bu Maria sudah melakukan kegiatan Bu Maria melihat itu cocok diterapkan di kelas ini. Nah, kedepannya Bu Maria akan menerapkan model pembelajaran yang lain yang bagaimana? Iya Pak. Yang pembelajaran yang lainnya diterapkan gitu ya? Iya ada saya. Ya baik Bu Maria. Metode yang lain. Ya bagus sekali Bu Maria. Terima kasih atas kontribusi dalam kegiatan observasi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, kita kedepannya kalau ada yang disampaikan baru kita berdiskusi lagi ya. Bu Maria sekali terima kasih atas waktunya.